Selamat sore Ibu Merlin. Sore Bu Ernang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya suasananya kok beda hari ini ya. Ada Iya, apa ya? Kabarnya baik-baik aja kan? ya kalau untuk kabar, alhamdulillah saya baik, Bu. Ibu juga baik kan? Alhamdulillah, aku juga Iya. baik. Iya, alhamdulillah Bu ya kalau baik. Gitu. Saya ini sebenarnya uh, kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah kabarnya baik. Tapi kalau untuk masalah saya ini ada sedikit masalah gitu, bukan masalah sih Bu ya. Saya itu pengennya eh, ada sedikit mau curhat sama Ibu Erna gitu, mau butuh Eh, bantuan gitu. Alhamdulillah bertemunya dengan Ibu Erna gitu Bu. iya, kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ini sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan saya ya Bu ya, pada saat saya mengajar di dalam kelas, terutama ketika saya bisa mengelola kelas dengan baik itu seperti apa, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Merlin kalau Ibu Merlin pengen meningkatkan kompetensi yang Ibu Merlin miliki. Terus apa tujuan dari Ibu Merlin pengen meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya Bu, saya itu ketika saya mengajar di dalam kelas, pengennya saya itu ingin menciptakan suatu kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menyenangkan, kelas yang nyaman, bahagia bagi siswa saya, Bu, ketika belajar bersama saya gitu, Bu. Oke, terus yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Sebenarnya, Bu, ya, saya sering Bu ya menggunakan beberapa macam metode pembelajaran biar anak saya itu senang. Tapi kebanyakan yang saya pakai itu belum terlalu efektif Bu gitu. Jadi kayak monoton gitu ya Bu. Jadi anaknya eh, seperti apa ya namanya eh, nggak merasa begitulah Bu. Kayaknya nggak efektif gitu yang apa yang sudah saya berikan gitu. Enggak, itu ya enggak lebih aktif ya anak-anaknya ya? Iya, Bu. Oke, Betul. terus dengan hal itu yang menjadi tantangan dari Bu Merlin apa? Yang jadi tantangan saya itu, Bu, sebenarnya ketika saya ngajar, Bu, ya, mengajar di dalam Hmm. kelas itu ya, saya itu, Bu, masih kesulitan dalam mengendalikan siswa saya yang suka ngomong, banyak ngomong. Mungkin apa namanya mereka tidak fokus ketika saya sedang berlangsungnya pelajaran saya itu. Jadi banyak anak-anak saya itu baik laki-laki, perempuan yang kadang belum selesai pelajaran, belum selesai mengerjakan tugas, mereka tuh sudah banyak ngomong, bicara sana sini, ngobrol seperti itu, Bu. Oh, jadi gitu ya. Terus Iya. kemudian yang Ibu Merlin butuhkan untuk mencapai tujuan dari Ibu Merlin itu apa? Yang saya butuhkan itu, Bu, saya pengennya saya dapat strategi yang bagus, strategi yang menarik, strategi yang tepat agar saya bisa mengendalikan siswa-siswa saya yang suka ngomong, suka berbicara dalam kelas ini, suka ngobrol ini, Bu ya, yang pada saat pelajaran saya. Jadi saya butuh sekali strategi yang tepat gitu loh, Bu. Oh, gitu ya jadi permasalahannya. Baiklah Bu, kalau misalnya gini, pertama-tama kita memahami dulu apa penyebab siswa, kenapa dia bersikap seperti itu ya, atau mungkin siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung, apakah dia itu, tidak memahami materi, atau bahkan juga karena mereka bosan, atau bisa jadi, mereka ingin menarik perhatian ibu.
Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Salah satunya Kalau saya pikir, Bu, ya, mungkin apa mereka itu kurang memahami materi yang saya berikan ya, materi pelajaran yang saya pelajari gitu ya, Bu. Sehingga kalau misalnya mereka mengerjakan tugas, belum selesai tugasnya mereka udah ngobrol sana sini. Mungkin itu ya, Bu, salah satu alasannya. Jika demikian berarti, kita sebagai guru itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik lagi kepada murid kita, sehingga kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi atau bervariatif. Intinya ketika kita menggunakan media atau metode pembelajaran itu lebih menantang anak. Jadi anak itu mungkin lebih tertarik untuk menyimak materi yang akan kita sampaikan. Mungkin itu, supaya Oh, tidak merasa bosan. iya iya iya, betul, Bu, ya. Mhm. Jadi kalau misalnya saya menggunakan banyak metode yang bervariasi setiap pertemuan, apa kata seperti kata Ibu Erna tadi, mungkin anak-anak saya tidak merasa bosan seperti itu. Jadi mereka merasa apa ya, Bu, bersemangat, Bu, ya. Heeh, mereka lebih Iya, merasakan nuansa yang baru setiap hari, nuansa iya, yang iya. baru. Oh Mhm. iya, seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, ya. Saya akan mencobanya, Bu, nanti, Bu. Selain itu juga Ibu Merlin, kita juga harus bisa memberikan penguatan positif terhadap murid kita yang apa namanya, kepada siswa yang tidak berbicara atau kita bisa memberikan pujian. Nah, kita memberikan Hmm. pujian, penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi, apa namanya, kepada siswa kita itu kita mempunyai perhatian tersendiri kepada mereka masing-masing. Ya, seperti itu. Iya, iya. Oh, iya ya, Bu, benar ya, Bu. Jadi saya kalau dengan anak-anak yang suka ngobrol ini tadi, saya harus memiliki strategi pembelajaran dengan metode yang menarik. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah memperhatikan saya kasih pujian reward kayak gitu ya, Bu, ya? Iya, benar. Iya, 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 Bu, benar, Bu. Iya, saya akan melakukannya, Bu. Berarti Ibu Merlin sudah memiliki gambaran kan? Terus kapan Ibu Merlin itu akan mengimplementasikannya? Oh, kalau gambarannya saya sudah tergambar, saya harus melakukan apa di kelas nanti, saya sudah ada gambarannya ya, Bu, ya. Mhm. Kemudian kalau untuk implementasinya, ini saya akan lakukan secepatnya, Bu. Karena ini tadi kan, Bu, masalah di dalam kelas ketika saya mengajar, Bu, ya. Jadi kalau namanya permasalahan ketika saya mengajar, berarti saya harus secepatnya untuk mengimplementasikannya agar ketika saya mengajar, anak-anak bisa lebih fokus, tidak banyak ngobrol lagi gitu. Jadi insya Allah saya akan secepatnya, Bu, menerapkan eh, metode atau solusi dari Ibu tadi. Bagus sekali, setuju dengan Ibu Merlin. Semoga Iya, kedepannya anak-anak kita, khususnya kita sebagai berperan sebagai guru, kita bisa membiasakan anak-anak fokus dalam belajar ya Bu ya. iya Bu, betul. Oke, terima kasih banyak Bu atas solusi dan bantuannya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya, amin. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu Terima kasih ya kontribusi. Bu. Sampai ketemu lagi nanti Bu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai untuk yang kasus kedua. Ya, kasus kedua. Oke. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini Bu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabar hari ini saya baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada cerita apa nih Bu hari ini yang bisa dibagi sama saya? Pengalaman apa gitu?
Ini ya Bu, akhir-akhir ini saya mengamati salah satu murid saya itu, mengalami penurunan dalam belajar. Dia itu malas belajar, mengerjakan tugas, bahkan sering juga dia tidak masuk sekolah. Padahal dulu, dia tuh sering loh jadi juara kelas di kelasnya. Hmm, seperti itu. Terus, Iya. apa yang bisa saya bantu, Bu, dalam hal ini, Bu? Begini Bu, saya itu pengen, anak tersebut itu kembali lagi ke awal, menjadi anak yang pinter, yang berprestasi, yang mempunyai akhlak yang baik, seperti itu. Bagus sekali Bu Erna, mulia sekali tujuan dari Bu Erna ini, gitu ya. Kemudian, apa tujuan Ibu untuk membuat anak tersebut kembali bersemangat belajar gitu? Saya pengen anak tersebut itu kembali semangat belajar dan mempunyai perilaku yang baik, karena dulu anak tersebut sering mendapatkan peringkat dan saya ingin menjadikan anak itu menjadi karakter yang sebelumnya. Saya sudah mencoba berbagai macam pendekatan, menggali informasi tentang anak tersebut, dan saya mendapatkan informasi kalau anak tersebut itu ternyata dampak dari broken home, Bu. Jadi Hmm, ini kedua orang tuanya itu berpisah. Jadi dia itu apa ya, intinya dia menjadi korban lah, korban. iya iya. Sehingga saya menyadari kalau anak tersebut itu kurang perhatian, dan kasih sayang mungkin di rumah, Bu, ya, sehingga pengaruh minat belajarnya itu menurun. Menurut Bu Erna, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Adakah tantangannya, Bu? Gitu. Eee, Tantangan yang saya hadapi itu ketika saya kesulitan bagaimana, cara saya supaya apa ya, bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, membimbing kembali anak tersebut semangat dalam belajar. Oke, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Yang saya butuhkan itu adalah strategi, Bu, ya. Bagaimana sih caranya saya itu bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya untuk membimbing kembali anak tersebut semangat dalam belajar. Baiklah Bu, jadi seperti ini ya Bu Erna ya. Iya, Pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya. Kenapa anak tersebut menurun dalam belajarnya, menurun semangat dalam belajarnya seperti itu. Apakah karena anak itu malas belajar, atau karena kebanyakan main HP, atau bisa jadi kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya seperti itu Bu. Kira-kira yang mana? kalau saya perhatikan dan saya analisa itu ya Bu ya, mungkin karena kurang perhatian dari orang tua karena efek dari tadi orang tuanya sudah berpisah itu. Kalau begitu, Bu, kita harus ya, Bu, ya, sebagai guru dari anak tersebut, kita harus bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, Bu, supaya kita sebagai guru dan orang tua bisa menjalankan peran kita masing-masing. Karena peran perhatian orang tua itu juga menjadi salah satu faktor utama loh, Bu, untuk meningkatkan kemampuan anak kita. Nah, jadi jika tidak ada dukungan dan bimbingan dari orang tua, maka semuanya akan kurang maksimal seperti itu. Jadi antara perhatian guru di sekolah, perhatian orang tua di rumah, itu harus sejalan agar harus komplit maksimal gitu, agar anak-anak selalu bersemangat dalam belajar seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Oke, kalau begitu nanti saya akan mencobanya, Bu, ya. Selain itu kita juga perlu memberikan motivasi kepada orang tuanya. Apalagi tadi Bu, orang tuanya kan sudah pisah nih. Jadi kita Mhm. kita sebagai guru inilah Bu yang harus memahamkan kepada orang tua bahwasannya peran orang tua itu sangat penting di dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau misal hanya gurunya saja yang berperan,
nanti orang tuanya yang tidak ada peran tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru harus support orang tuanya seperti itu, Bu. Untuk perkembangan orang tuanya juga harus tahu bahwa pendidikan itu adalah kewajiban kayak gitu untuk kedua orang tuanya seperti itu, Bu. Oh iya, benar, benar sekali. Saya setuju dengan Ibu Merlin. Bagaimana Bu Erna? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan dalam permasalahan Ibu ini? Iya, Ibu, saya sudah memiliki gambarannya. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan kedua orang tuanya. Mungkin dengan berkolaborasi bisa lebih meningkatkan lagi apa namanya semangat belajar anak tersebut. Iya. Kira-kira Bu, kapan rencana Ibu akan mengimplementasikannya Bu? Kalau menurut saya lebih baik, lebih bagus Bu, agar anak itu lebih terarah lagi, karena kasihan saya melihat anak tersebut itu. Benar ya, lebih cepat itu lebih Iya, baik ya. seperti saya Baiklah Bu, sampaikan kali. semoga anak tersebut bisa kembali semangat dalam belajarnya. Semoga Ibu juga bisa dengan solusi yang sudah kita bicarakan tadi bisa menemukan apa ya, mengembalikan semangat dalam belajar si anak tersebut dan anak tersebut bisa meraih prestasi-prestasi yang sudah pernah diraihnya sebelumnya. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak loh Bu Merlin atas bincang-bincangnya sore ini sangat menginspirasi dan menginovasi saya. Iya, sama-sama Bu Erna. Oke, kembali eh, kepada pertemuan yang akan datang, kita lihat Iya, rencananya. iya. Baiklah Bu. Oke. Oke, udah. Oke, kita mulai refleksi diri ya Ibu ya. Iya Bu. Dalam refleksi kegiatan coaching tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya Bu ya? Iya, selama percakapan tadi yang menurut saya yang sudah berjalan baik itu adalah ketika kita sudah bisa menjadi apa ya pendengar bagi rekan kita yang sedang ingin meminta solusi kepada kita. Jadi kita sudah fokus, sudah bisa uh, menjadi pendengar yang baik dan kita juga sudah menerapkan alur tirta tadi itu Bu. Kalau Ibu gimana? Apa yang Sama, Ibu? sama. Yang sudah berjalan dengan baik. Kalau saya sebagai coach itu saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, bisa apa memberikan solusi jalan keluar untuk masalah Bu Nurudin tadi kan. Sedangkan Uh-uh. peran sebagai coach juga sebaliknya. Saya bisa mencurahkan apa yang menjadi permasalahan saya, kemudian saya juga mendapatkan solusi apa yang menjadi masalah saya dari Bu Merlin. Iya. Jadi sama kita Bu ya. Iya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki Bu ya dalam apa namanya coaching tadi yang perlu kita Kalau tingkatkan? yang perlu kita tingkatkan mungkin kalau saya sebagai coach karena seorang coach itu harus memiliki mungkin ini menurut saya harus memiliki banyak ilmu jadi seorang coach itu harus mampu selain menjadi pendengar yang baik dia itu uh, apa ya yang harus saya lebih tingkatkan lagi harus banyak uh, lebih memahami lagi kayak nah, solusi atau permasalahan dari coach saya. Mungkin seperti itu yang harus saya lebih harus saya tingkatkan lagi ketika saya menjadi seorang coach. Kemudian kalau misalnya saya menjadi seorang coach tadi, Bu, mungkin karena uh, membicarakan suatu permasalahan, mungkin saya jangan terlalu rumit gitu kan kalau misalnya memberikan
suatu Solusi. penjelasan dalam meminta solusi kepada coach gitu kan. Jadi saya dengan kalimat yang harus dengan kalimat yang lebih sederhana, bisa saja seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri gimana? Kalau saya itu kalau sebagai coach yang perlu diperbaiki itu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika kita bisa menggunakan pertanyaan yang berbobot, masalah coaching juga akan menemukan solusi yang terbaik. Nah, ketika saya menjadi coaching, yang lebih saya tingkatkan lagi adalah apa ya? Menyikapi masalah yang telah saya temukan, dengan kemampuan yang saya miliki. Terus kalau misalnya kalau dalam melakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh atau dibilang konsentrasi sebelum dan saat melakukan coaching itu apa itu? Ulang Bu, nggak kedengaran Bu, putus-putus. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita harus dalam kondisi present dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kalau misalnya saya sebagai coach, ketika saya harus memiliki apa ya kesadaran apa Bu? Kehadiran penuh. Kehadiran penuh, iya, Kehadiran konsentrasi penuh lah. itu ya present tadi Bu ya. Kalau saya sebagai coach, saya harus lebih fokus kayak itu kan. Saya harus bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang lebih baik gitu kan, yang baik untuk coach saya gitu kan. Kemudian kalau sebagai coach, saya juga harus seperti itu tadi ketika saya harus uh, hadir penuh tadi, saya fokus juga seperti itu dengan coach yang saya ajak bicara tadi. Jadi saya tujuan saya bertemu, ingin berbicara, saya sudah tahu kayak gitu. Apa yang ingin saya capai, apa yang ingin saya sampaikan kepada coach saya tadi. Mungkin seperti itu Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya ketika saya menjadi coach dan coaching itu intinya adalah konsentrasi dengan apa yang dengan apa masalah yang ada. Jadi lebih fokus lagi mendengarkan masalah-masalah yang ada, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa memberikan solusi seperti itu. Jadi intinya lebih fokus dan lebih konsentrasi. Tuh, Bu. Terus yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu apa, Bu? Yang perlu saya tingkatkan lagi untuk memperbaiki, ini maksudnya memperbaiki apanya dulu Bu? Kesadaran tadi atau gimana apanya? Memperbaiki atau meningkatkannya. Mungkin kehadiran penuh tadi. Berarti kalau misalnya sebagai seorang coach dan coachee, saya harus yang seperti tadi, saya harus konsentrasi, fokus terhadap permasalahan, fokus terhadap pembicaraan, lebih fokus lagi terhadap pembicaraan, masalah. Kalau saya sebagai coach, saya harus lebih uh, apa namanya fokus terhadap masalah yang disampaikan oleh coach saya, dan kalau saya sebagai coach saya pun harus fokus dengan apa yang harus saya tuju dari yang harus saya capai dari permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada coach saya. Mungkin seperti itu. Kalau Ibu gimana? Kalau saya sama sih, cuman saya lebih akan mengutamakan lagi dalam sebagai coach itu dalam membuat pertanyaan menggunakan ke alur tirtanya. Jadi lebih ke konsentrasi ke alur tirtanya kayak gitu. Terus untuk refleksi Ibu, umpan balik dari Ibu apa ya? Umpan balik dari percakapan kita tadi. Iya, sebagai coach. Sebagai?
Coach. Sebagai coach ya? Sebagai Iya, coach. heeh. Ya, umpan balik saya sebagai coach ketika dalam percakapan tadi, mungkin, saya sudah, apa ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, gitu, Bu, ya. Kemudian, saya juga sudah, apa namanya, berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk, Bu Erna sebagai coach saya atas permasalahan yang Ibu Erna ceritakan kepada saya. Kemudian saya juga, sebagai seorang coach sudah mampu mendengarkan apa yang, Ibu Erna, apa ya, curhatkan, keluhkan gitu kan mengenai masalah masalah Ibu. Mungkin seperti itu. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya, yang saya rasakan pada saat di coaching, berarti posisi saya sebagai coachee ya, saya senang ketika saya bisa mengutarakan apa yang ada, permasalahan yang ada pada diri saya, eee, dan saya pun bisa menemukan jawaban saya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Merlin, eee, tanyakan kepada saya. Dan dengan demikian berarti sebenarnya, eee, saya bisa menemukan masalah saya sendiri, tetapi harus dituntun oleh seorang coach seperti Ibu, seperti itu. Ya. Mungkin kalau saya sebagai coach pun sama seperti Ibu, saya senang gitu kan, sudah dituntun, sudah diberikan solusi yang terbaik gitu kan, kalau saya sebagai coach. Jadi saya sangat senang ketika, permasalahan saya sudah diberikan solusi yang baik gitu kan oleh coach seperti Ibu Erna, seperti itu. Oke, kayaknya kita harus kembali ke main room, Bu, ya. Ya, udah selesai. Bentar, tak Di-stop dulu, Bu. oke.